Saya yakin karena figur di sana kan figur-figur negarawan dan figur ahli hukum yang hebat-hebat, Pak Profesor Jimli, Pak Profesor Mahfud, kemudian Pak Yusril Iza Mahendra, mungkin mereka akan cari waktu tersendiri untuk mengendang Pak Rifli Harun bersama Roy Suryo CS dan tim-tim termasuk Pak Sunarko dan sebagainya. Mungkin dia acaranya tersendiri, tidak dicampur dengan audien yang lain. Sebabnya kalau dicampur dengan audien yang lain, jadi menjadi forum debat gitu kan. Ya. Pak Suryo CS menyampaikan pendapat begini, nanti ada pula yang hadir punya pendapat lain, atau gitu jangan-jangan ada di tim reformasi itu yang berseberangan pendapat dengan Pak Roy Suryo CS gitu karena konflik kepentingan. Ya. Saya yakin Pak Jimli, Pak Mahfud gitu dan Pak Yusril akan mencari waktu sendiri untuk mendengar pendapat semua orang, termasuk bukan hanya tersangka tapi semua orang termasuk terhukum gitu. Kita yakin bahwa mereka ini negarawan-negarawan hebat gitu. Ya, ya. Pak Susno, sebenarnya format audiensi itu seperti apa sih, Pak? Apakah memang ada larangan khusus untuk ya tersangka atau siapapun yang sedang berhadapan dengan hukum? Atau sebenarnya formatnya seperti apa? Kalau kemarin Pak Yusril kan waktu dia katanya belanja masalah semua orang gitu, Pak Mahfud dan semua orang menyampaikan pendapat. Nah, saya tidak tahu gitu tata cara kerja atau SOP mereka, apakah bisa mereka misalnya sendiri-sendiri mengumpulkan orang atau harus bersama-sama secara kolektif kolegial termasuk tim reformasi dari anggota Polri, Kapolri dan mantan Kapolri, atau boleh mereka sendiri-sendiri mencari apa permasalahan apa yang terkait dengan Polri. Saya kira sebaiknya setiap tim reformasi itu bebas mencarikan informasi terhadap Polri dan apa yang mereka kehendaki untuk Polri mereka. Kenapa saya katakan Polri mereka? Karena Polri itu milik seluruh rakyat, termasuk milik tersangka, termasuk milik terhukum, termasuk milik kita-kita ini. Jadi kita itu berhak mendesain Polri kita itu harus seperti apa. Karena Polri itu yang gaji kita, yang memberikan peralatan kita, termasuk yang memberi kewenangan Polri itu kita. Melalui DPR membuat undang-undang disahkan oleh Presiden. Kita yang memberikan kewenangan Polri, boleh nangkap, boleh nahan, boleh menyita. Itu kita yang kasih wewenang itu, rakyat. Karena rakyat yang punya gitu. Jadi Anda menangkap ada arogansi dari Prof. Jimli dan ke-10 timnya? Tidak, saya tidak menangkap arogansi. Saya mungkin mengatakan bahwa forumnya yang kurang tepat untuk mereka hadir. Yang dimaksud dengan itu kaitan. Nah, kapan forumnya? Ya kita tunggu wait and see apakah ada nanti suatu saat, apakah Profesor Mahfud, apakah Profesor Yusril, apakah Profesor Jimli sendiri akan mengundang Pak Rifli bersama berapa tadi? 20 berapa tadi? Lupa ada saya. 18 orang tapi di luar yang 3 orang itu. 18 orang itu untuk menyampaikan pendapat, tidak campur dengan audiens yang lain supaya tidak terjadi keributan. Mereka kan orang-orang bijak, orang pandai. Kalau saya tidak langsung saya skeptis, tidak langsung saya menganggap bahwa mereka arogan. Kita masih ada kesempatan kita untuk mendengar statement mereka. Apa yang akan dilakukan terhadap 18 orang ini. Baik, lebih jauh apakah Anda melihat insiden ini bisa menghambat proses reformasi Polri yang sedang dimulai? Kalau misalnya, jika seandainya kejadian tadi memang disengaja tidak mengizinkan orang dari pihak ini masuk, nah itu tidak bagus. Tetapi kalau saya berpendapat bahwa hanya miskomunikasi saja. Miskomunikasi dan lain kesempatan Pak Rifli Harun bersama dengan 18 orang yang lain ini akan didengar pendapatnya dalam forum sendiri. Karena mereka ini sedang belanja masalah. Belanja masalah itu artinya semua pihak akan didengar gitu. Saran Anda lebih jauh Pak Susno dari tim delegasi yang diketuai oleh Bang Refli atau tim reformasi percepatan nih yang minta untuk audiensi lanjutan dalam tanda kutip? Saya memohon kepada Pak Rifli Harun dan tim ini untuk mengadakan komunikasi lagi dengan Pak Jimli atau dengan Pak Mahfud atau dengan Pak Yusril, minta waktu lagi untuk mereka menghadap untuk menceritakan permasalahan mungkin dalam forum yang tidak dihadiri pihak lain sehingga mereka lebih bebas, sehingga yang dikatakan etika tadi bagus. Artinya dengan mereka hadir itu
etika ketertiban, tidak terjadi kegaduhan pada saat dengar pendapat itu bisa terlaksana. Dan saya mohon juga Pak Jimli CS akan mengontak mereka lagi. Soalnya kalau tidak, nanti akan timbul kesan Ya. dari masyarakat Indonesia selaku pemilik Polri dan selaku pemberi kuasa kepada tim reformasi ini tidak percaya. Tidak percayanya apa? Oh, masa yang didengar hanya sepihak, yang pihak lain tidak didengar. Nah, kalau pendapat Pak Jimli sendiri terhadap Pak Roy Suryo CS, kita udah tahu. Apa yang disampaikan oleh Pak Jimli bahwa kasus Roy Suryo itu demikian-demikian. Kalau jadi tersangka demikian. Pendapat Pak Mahfud kita sudah tahu, itu pendapat perorangannya. Tapi pendapat tim reformasi kita tidak tahu. Makanya jangan sampai nanti tim reformasi ini tidak ada kepercayaan. Misalnya, lo kok tim reformasi ada Polri-nya, yang direformasi Polri kok justru duduk Polri di situ, bahkan Kapolri di situ ada. Tapi kan bukan ketua, Pak. Gimana? Tapi kan bukan ketuanya. Ya walaupun ketua, dia kan ketua pun itu adalah anggota, dia kan berhak bersuara, berhak menyampaikan pendapat. Nah itu, nah untuk menghilangkan kesan negatif, misalnya di sana kok ada Pak Oto Hasibuan, lo kok kantor pengacaranya Pak Oto Hasibuan kan bukan Pak Oto Hasibuannya ya, kantor pengacaranya kok dia sebagai tim pembela dari salah satu pihak ya, pihak terkait dengan ijazah palsu ini. Orang rakyat kan menilai apa bisa dia netral gitu. Nah, kita harap tim ini betul-betul netral, dijauhkan dari konflik kepentingan. Itu kita harapkan, kita berharap semua itu Polri kita baik, bagus. Nah, betul, itu juga saran untuk ini juga Pak, untuk meredam kontroversi walkout ini sendiri sebagai langkah komunikasi publik gitu. Ya, ini kesempatan yang paling bagus untuk perbaikinya dengan bertemu lagi. Kalau tidak, ini akan jadi bola liar. Ya. Jadi kalau kita buka medsos sore ini, sudah bersaut-sautan gitu, baik di akun X ataupun akun YouTube. Saya belum buka akun TikTok gitu. Ya, ini akan itu sebagaimana dikatakan tadi, sore ini udah puluhan juta gitu masyarakat Indonesia yang mengetahui langsung memberikan persepsi masing-masing. Persepsinya misalnya negatif, lo kok tim reformasi begini, tersangka nggak boleh bersuara. Nah itu nggak bagus. Saya kira dan saya berharap tim reformasi ini tidak seperti itu, hanya ini miskomunikasi saja. Itu harapan Tapi kita. Anda tidak melihat lebih jauh akan mengganggu proses hukumnya kan Pak? Kalau seandainya, ya masih lagi ya, seandainya misalnya terus-terusan begini itu akan mengganggu gitu ya, akan mengganggu, orang akan menganggap bahwa tim reformasi ini berpihak gitu kan. Tapi kalau berpihak kan mengganggu proses hukum. Tapi kalau dikelirkan, bahwa kami bukan menolak orang tersangka terkait dengan ijazah palsu, pribadi boleh hadir gitu, termasuk terpidana pun boleh hadir. Yang kami maksud melanggar etika itu bukan etika bahwa terpidana atau tersangka hadir itu tidak beretika. Itu jangan sampai persepsi seperti itu. Karena semua orang di Indonesia itu di hadapan hukum sama gitu kan, boleh bersuara, negara ini milik mereka gitu kan. Apalagi Polri itu milik kita semua, milik masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh polisi. Baik, terakhir Pak Susno, Anda apakah menyarankan juga untuk Roy Suryo CS untuk audiensi misalnya dengan Kompolnas atau dengan Komisi 3? Saya tidak menyarankan, tapi apapun yang mereka lakukan silakan, mana yang mereka anggap baik. Karena Komisi 3 itu milik kita, dia adalah wakil rakyat, bukan yang harus ditakuti, tapi dia yang harus menjembatani kepentingan rakyat, tidak boleh nolak gitu. Dia aspirasi, termasuk aspirasi Pak Jokowi pun harus diterima. Dan Kompolnas juga gitu. Kompolnas itu bukan juru bicaranya Polri, Kompolnas itu bukan advokatnya Polri, Kompolnas itu adalah pengawas daripada Polri. Jadi jangan sampai misalnya Kompolnas yang digaji oleh rakyat tidak mau terima mereka. Ini nggak bagus. Yang gaji itu kita. Yang gaji kita, yang harusnya dilindungi oleh mereka, yang punya kita. Baik. Pak Susno, terima kasih sudah berbagi rasa di NTV Prime hari ini. Sehat selalu, Jenderal. Terima kasih, selamat tugas, Pak. Salam pada pendengar sekalian. Dan pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di NTV Prime.